KKP Papua baru saja tembak pesawat Trigana Air saat take off. Nasib 53 penumpang. KKP Papua menembak sebuah pesawat komersil Trigana Air IL-222 bernomor PK-YSC jenis Boeing 737-59D. Peristiwa penembakan terjadi saat pesawat take off dari Bandara Nop Goliat DKI, Kabupaten Yahukimu, Papua Pegunungan, Sabtu, 11 Maret 2023 pada pukul 14.07 waktu Indonesia bagian timur. Saat itu pesawat sedang menuju runway 25 Bandara Nop Goliat DKI dan take off pukul 14.07 waktu Indonesia bagian timur menuju Bandara Sentani. Pada saat take off, pilot Kapten Edi Sunarto mendengarkan suara tembakan mengenai badan pesawat. Pesawat landing di Bandara Sentani sekitar pukul 15.59 waktu Indonesia bagian timur dan dalam keadaan aman. Seluruh penumpang diturunkan, kemudian dilakukan pengecekan pesawat oleh teknisi di bandara. Saat dicek ditemukan satu lubang bekas tembakan berada di bawah bodi pesawat tembus mengenai kursi penumpang nomor 7C. Saat membersihkan kabin, petugas menemukan proyektil yang diperkirakan berukuran kaliber 5,56 mm. Kabid Humas Polda Papua, Kombes Pol Iktianus Beni Adi Prabowo saat dikonfirmasi Tribun Papua.com menyampaikan bahwa pihaknya sedang menyiapkan keterangan terkait peristiwa penembakan terhadap pesawat Trigana Air PK-YSC. Sedang dibuat rilisnya dan segera di-share. Singkatnya, pesawat ini mengangkut 53 penumpang bersama kru terdiri dari seorang First Officers atau FO, Rizky Hartanto, seorang teknisi atau Engineer Onboard atau EOB, Ari Rahman. Seluruh penumpang dilaporkan selamat. TNI kini makin geram terhadap KKB Papua yang terus membunuh warga sipil. Terbaru, dan Rem 172 Garing PWY Brigjen TNI J.O. Sembiring meminta kepada KKB Papua pimpinan Egyanus Kogoya dan Elkus Kobak untuk tidak membunuh warga sipil. Jenderal Bintang 1 ini mengatakan apabila KKB ingin bertempur maka cari yang sepadan. Jangan bunuh masyarakat. Kalau mau bertempur ya cari yang sepadan. Karena masyarakat hidup untuk bekerja dan memenuhi nafkah keluarganya, kata junta melalui siaran pers Sabtu 11 Maret 2023. Menurut perwira tinggi yang akrab disapa JO ini, seorang pendeta asal Kampung Wasak sudah mengingatkan kepada KKB pimpinan Egyanus Kogoya untuk tidak membunuh warga sipil di Kampung Nogolait pada tahun lalu. Namun, yang terjadi justru pendeta tersebut ditembak hingga meninggal dunia. Bahkan pada Februari 2023 yang lalu, KKB pimpinan Egyanus Kogoya kembali membunuh seorang anak kecil dari tokoh masyarakat di Kampung Pimpinom Yuangke, Tabuni, karena tidak bisa memberi makanan kepada KKB. Kepada semua tokoh, baik kita bersama bahu-membahu membangun Papua. Tidak ada stigma TNI Polri melakukan penyisiran, karena tugas TNI Polri adalah mewujudkan perdamaian dan kedamaian di tanah Papua, ujarnya. TNI Polri yang mendukung serta menjaga perencanaan dan pembangunan yang ada di Papua, lanjutnya. Perluas pencarian Kapten Philip McMartin. Di sisi lain, tim gabungan TNI Polri terus melakukan upaya pencarian dan pembebasan terhadap pilot Susi Air, Kapten Philip McMartin, yang diduga sandera oleh KKB pimpinan Egyanus Kogoya. Penyanderaan sudah berlangsung selama 1 bulan lebih. JO mengungkapkan bahwa pihaknya terus melakukan pencarian dan pembebasan terhadap Kapten pilot Susi Air yang sudah sebulan ini disandera oleh KST pimpinan Egyanus Kogoya. Pencarian keberadaan pilot Susi Air Kapten Philip McMartin di wilayah Nduga dan sekitarnya serta dikembangkan di wilayah lainnya, ungkapnya. Sesuai dengan tugas pokok tim gabungan TNI Polri, kami masih melakukan pencarian terhadap pilot Susi Air dan terus berkoordinasi dan berkolaborasi dengan semua pihak, katanya. JO mengatakan ada indikasi KKB berupaya memecah belah konsentrasi aparat keamanan dengan berpindah-pindah posisi. Kita juga sudah bisa memecah kekuatan KST untuk tidak bersatu, ucap jenderal yang akrab disapa JO ini. Ungkapan kegeraman dan rem JO Sembiring terhadap ulah KKB Papua. Katakan kalau mau tempur cari yang sepadan.
Komandan Korem 172 Karem PWY, Brigjen TNI JO Sembiring semakin geram terhadap tindakan dan ulah kelompok kriminal bersenjata pimpinan Egyanus Kogoya dan Elky Escobar. Kedua kelompok tersebut selain sering menebar aksi teror dan melakukan tindak kekejaman, keduanya juga tak jarang menjadikan masyarakat sipil sebagai korban. Saya sampaikan kepada KKB Egyanus Kogoya dan Elky Escobar dan kawan-kawan, jangan bunuh masyarakat. Kalau mau bertempur cari yang sepadan, tegas dan rem JO Sembiring kepada wartawan di Kota Jayapura, Jumat 10 Maret 2023 sore. JO Sembiring juga meminta agar KKB Papua menghentikan penyerangan kepada masyarakat karena masyarakat hidup untuk bekerja dan memenuhi nafkah keluarganya. Egyanus Kogoya sudah diingatkan oleh pendeta asal kampung Wosak untuk tidak membunuh masyarakat di Nogolait, malah pendeta tersebut ditembak mati, terangnya. Bahkan pada Februari 2023 yang lalu, Egyanus Kogoya kembali membunuh Yuanggo Tabuni, anak kecil dari salah satu tokoh masyarakat kampung Pimpino. Tindakan keji itu dilakukan hanya karena tidak mampu memberikan makan terhadap Egyanus Kogoya dan teman-temannya.